بوسع واسع فجد الفضل من شرب البر والشاسع الحمد الذي لا نصر إلا من صوابه فلمن على هذا الحبيب يا نبات سرور من دوانا بحبيبنا من نوانا إلا من شرب الوجود بنور بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن بين هذه البشارة وترفع بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم
قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Siyadatul Fadilah Jamil Habaib wal Kiai wal Asatidah yang sama-sama kita hormati, di antaranya yang hadir di tengah kita, penceramah kita Profesor Dr. Al-Habib Said Agil Husain Al-Munawwar MA Matta'ana Allah bi kulli hayati syarifah, yang sama-sama kita hormati Al-Habib Taha bin Ali bin Sayyidul Walid Al-Habib Abdul Rahman As-Sigaf, Al-Habib Abdul Rahman Asad bin Ja'far Al-Habsyi, Al-Haj Zulfa Mustafa, Al-Haj Muhammad Nasir Zain MA selaku pembina Yayasan Masjid Al-Mubarakah, lalu Al-Haj Zaki Umar LC, Al-Haj Agam Jamaluddin LC, Al-Haj Ahmad Firqiyat, Al-Haj Dr. Levi Fahrul Afifi MA, dan di antaranya yang hadir di tengah-tengah kita juga ada Al-Haj Alwi Rashid bin Al-Haji Abdullah Syafi'i, para habaib, para masyayikh, para asatidz kita yang telah hadir pada malam hari ini, dan segenap pengurus DKM Masjid Al-Mubarakah dan panitia Hari Besar Islam Masjid Al-Mubarakah, segenap perwakilan atas nama aparat pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan jamaah hadirin hadirat yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim dengan iringan doa. Semoga kita doakan para guru-guru kita, para habaib kita, para masyayikh kita, para asatidz kita yang hadir pada malam hari ini, semoga diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah terlepas dari tempat ini segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama, para kiai, para habaib, di antaranya Shahibul Fadilah Profesor Al-Habib Dr. Said Al-Munawwar Al-Hafidz, kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi ilmu beliau, diberkahi umur beliau, diberkahi perjuangan beliau. Shahibul Fadilah Al-Habib Taha bin Ali bin Abdul Rahman As-Sigaf yang baru saja meninggalkan kita karena beliau ada acara di Tangerang. Kita doakan mudah-mudahan perjalanan beliau dipermudah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para habaib yang lainnya, para kiai, para asatidzah, para muallimin yang sangat banyak hadir dalam kesempatan ini, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya saya tidak bisa menyebut satu persatu karena waktu yang terbatas. Hadirin jamaah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Masjid Jami' Al-Mubarakah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.
لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم أفضل الصلاة وأزكى التسليم على خير خلق الله مربي البشرية معلم الإنسانية نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وإمامنا ومولانا محمد. بسم الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menyampaikan tausiah, saya diminta oleh panitia ini untuk membacakan qasidah. Qasidah Mahabbatu Alil Bait. Mudah-mudahan saya dapat memenuhi permintaannya. Ni'matun wa rahmatun wal bu'du ankum mu'limun wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil khalqi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumi liqa'i, amma ba'du. Para habaib yang saya muliakan, saya banggakan, para alim ulama, para kiai yang saya cintai, pengurus masjid
al-mubarakah yang kita muliakan, panitia beserta seluruh jajarannya yang kita banggakan, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana berkat rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya juga malam hari ini semuanya kita duduk bersimpuh di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka memperingati hari kelahiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan yang kita adakan secara rutin setiap tahun di seluruh pelosok Nusantara dengan cara-cara yang berbeda menurut tradisi masing-masing. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini dicatat sebagai amal baik kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukti cinta kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tidak lupa kita sanggungkan, kita persembahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian, termasuk kita di sini insyaallah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pertama terima kasih atas undangannya para kiai. Alhamdulillah saya baru kembali dari Samarinda, Musabaqah Tilawatul Quran Nasional yang ke-30, di mana daerah khusus ibu kota juara umum kedua, mendapatkan juara umum kedua, ketiganya Jawa Timur dan seterusnya sampai 10 besar Kepulauan Riau. Juara pertamanya adalah tuan rumah Kalimantan Timur yang sudah berjuang selama 8 bulan mengisi para delegasinya sehingga mendapatkan kemenangan, keberhasilan yang membanggakan. Dari catatan saya, para juara khususnya di bidang hafalan tafsir bahasa Arab ini pesertanya masih di bawah 15 tahun, 12 tahun, 13 tahun, masih kelas 2 SMP, kelas 3 SMP, tapi hafalannya Masya Allah mungkin. Tafsir bahasa Arabnya juga luar biasa, sangat membanggakan. Walaupun mereka tidak pernah belajar di luar negeri. Ini catatan saya dan saya sampaikan suatu kebanggaan. Sampai penampilan itu untuk dicari kesalahannya, sampai ada tagnya itu, alhamdulillah tidak ditemukan. Inilah bukti bahwa Al-Quran betul-betul mukjizat, betul-betul sebagai kalam Allah yang terakhir, dan hifzuhu muyassarun linnasi kullihim, menghafalkannya dimudahkan oleh Allah untuk semua tanpa ada perhitungan umur. Sampai tua bangka pun bisa menghafal Al-Quranul Karim. Terima kasih juga kepada Ustaz Nasir. Ustaz Nasir Zain ini kawan saya ketika saya sekolah dulu di
Islamic University Al-Jami'ah Islamiyah di Madinah Al-Munawwarah. Beliau tetap mukim di Madinah, saya hijrah ke Mekah meneruskan S2 dan S3-nya di Jami'at Ummul Qura dan selesai tahun 1987 yang lalu. Alhamdulillah, dan ini satu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kami. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, hari ini tanggal 13 Rabiul Awal, kita peringati hari kelahiran beliau. Memperingati hari kelahiran ini dengan berbagai cara. Saya alhamdulillah sudah keliling seluruh Indonesia. Setiap provinsi beda-beda cara pelaksanaannya. Kalau di daerah kelahiran saya di Palembang, ada istilahnya arba'in, ada istilah isri. Arba'in 40, isri 20. Peringatan Maulid dimulai tanggal 1 Rabiul Awal. Nanti baru selesai itu akhir Rabiul Tsani. 60 hari itu diundi setiap harinya mereka yang minta rumahnya, musholanya, masjidnya, tempat pendidikannya untuk menjadi tuan rumah Maulid. Maka undian terkadang sampai dengan 1 hari 5 kali Maulid. Mulai dari habis subuh sudah Maulid, nanti jam 8 Maulid, jam 12 juga Maulid, habis asar Maulid, habis isya juga Maulid. Setiap selesai acara itu semuanya nasi kebuli. Kebulinya tak main ayam, kambing semuanya. Kenapa? Karena diyakini tidak ada kolesterol dalam acara-acara tersebut. Yang ada kolesterolnya itu hanya di rumah sakit. Di Banjarmasin dengan caranya sendiri, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dengan istilahnya tabligh akbar, semua masjid itu keliling memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau adalah sosok manusia yang paling sempurna. Ahsanun nasi khalqan wa khuluqan. Khalqan dari fisiknya, dari semuanya beliau adalah sempurna. Sering kita mendengarkan qasidah dan juga sering kita membaca Maulid. Beliau itu bagaimana? Marbu'an qalb, abyadul dawl, jamil as-surah, fasihal kalam, tinggi, postur tubuhnya tinggi, warna kulitnya putih, fasih kalamnya, yajril husnu fi khattaihi kama tajri syamsu fi masariqiha al-falakiyah. Dari kedua bibirnya mancar sinar seperti matahari memancarkan sinarnya ketika dia berjalan di atas porosnya. Tidak ada manusia yang seperti itu. Kalau kita, pipi kita merah juga, tapi karena kepanasan. Di samping wa fi dhahrihi yara man khalfahu kama yara man fil amam. Ini juga tidak dimiliki manusia lain. Dari belakang dilihat sama dengan kita melihatnya dari depan. Maka ketika ada orang yang ingin menganiaya beliau, seperti yang kita dengar dengan nama Suraqah, dengan pedangnya yang sudah terbunuh
dari belakang beliau akan penggal lehernya. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kehendak lain. Beliau terlempar, pedangnya juga terlempar, kudanya jatuh, dia juga jatuh di depan junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi. Kalau kita berpikirnya kita tahu orang itu ingin membunuh, maka Rasulullah lakukan itu, ambil pedangnya, selesai. Pedangnya sudah diasah katanya 1 minggu, tajamnya luar biasa. Jangankan dipotongkan, dijutkan saja semuanya putus. Tapi Rasulullah tidak lakukan itu. Ini yang mungkin akan kita angkat sebagai satu topik. Rasulullah adalah sosok manusia pemaaf. Dimaafkan. Ketika dimaafkan seperti itu, apa yang akan dijawab oleh pelakunya itu? Mau terima kasih salah, minta maaf juga salah. Akhirnya tidak ada jalan lain kecuali syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beliau diutus sering dibacakan ayatnya. Ya, tadi mungkin saya Fadilnya sudah pergi. Mengikutlah sunnah Nabi. Kita baca Quran, jangan dibolak-balik. Saya sering pesan sama kori-kori, membaca ayatnya pertama kali di dalam surah Al-Hasyr, terus mundur surah Al-Ahzab. Al-Hasyr itu urutan suratnya yang ke-59, Al-Ahzab 33. Seharusnya dari 33 dulu baru ke 59. Ya, Al-Imam Suyuti memaklumkan itu. Walaupun bacanya Al-Quran tapi tidak sesuai dengan tartib mushafi, maka beliau katakan makruh. Saya selalu sampaikan kepada saudara-saudara saya para qari, hafiz harus dijaga dalam rangka kita meneladani junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ketika menjelaskan sosok beliau tadi diawali qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Ya, di dalam surah Yunus ayat 58. Kehadiran kita di sini adalah bahagian syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita duduk bersimpuh mendengarkan bagaimana perjalanan hidup beliau tadi, bagaimana beliau memperjuangkan agama ini, bagaimana beliau dalam perjalanan hidupnya memperjuangkan agama ini mendapatkan tantangan, boikotan, penganiayaan luar biasa dalam rangka memperjuangkan agama Islam yang kita cintai ini. Maka beliau ketika menyampaikan itu semuanya dengan segala perjuangannya, malam hari ini kita syukur. Saya mau tanya, boleh tidak mensyukuri nikmat Allah karena kelahiran junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Boleh, ya boleh. Ada yang mengatakan kita kumpul begini banyak tafsirnya, banyak tafsirnya. Saya mau tanya di mana tafsirnya itu? Dalam peringatan Maulid, nasi satu saja yang ada diambil untuk mendapatkan keberkahan dari peringatan Maulid itu.
berapa potong kambingnya? Ya, kalau Muhammad Umar di Kuala atas itu ribuan kambing dipotong. Dari mana kambingnya? Wallahu a'lam. Karena ada yang menjaganya. Dari mana ini kambing? Untuk mana? Untuk siapa? Yang saya disuruh mengantarkan ke situ. Dari mana? Gak tahu. Itulah dari karomatnya Al-Habib Umar Al-Attas. Sudah tidak membantu, protes kan? Iya, sudah tidak bantu. Diedarkan bantuan, tak bantu, ngomel lagi. Ya, ini orang yang tidak tahu syukur. Ya, tidak tahu syukur. Maka cara kita mensyukurinya antara lain kita perdengarkan bagaimana perjalanan hidup beliau, bagaimana semua dari aspek kehidupan beliau. Karena beliau tadi disebutkan apa? Uswatun hasanah. Uswatun hasanah dari seluruh aspek kehidupan beliau. Mau dari aspek mana saja, beliau adalah sosok yang penuh dengan ketauladan. Mau secara pribadi, beliau yang terbaik. Hidup masyarakat beliau terbaik. Hidup keluarga beliau terbaik. Sampai dengan beliau adalah pemimpin yang terbaik. Contoh dan tauladan dalam seluruh aspek kehidupannya. Maka ditulis tentang perjalanan kehidupan beliau itu. Karena kalau saya di mata kuliah itu ada hadis dan sirah nabawiyah. Sirah nabawiyah tidak bisa lepas dari hadis. Ceritanya adalah secara bersambung, sanadnya jelas. Tidak ada katanya, konon, kabarnya, menurut ceritanya naik. Maka dari itulah kita yakini perjalanan kehidupan beliau itu sampai kepada kita melalui sanad yang bisa dipertanggungjawabkan. Maka tokoh pertama yang menulis itu adalah Ibn Ishaq, Muhammad bin Ishaq, yang wafat 153 Hijriah. Dengan sanadnya dilanjutkan oleh Abdul Malik bin Hisham yang meninggal 213 Hijriah. Yang kita baca bukunya sekarang Sirah Ibn Hisham 4 jilid. Kita dulu di Madinah belajarnya 4 jilid itu 1 tahun. 4 jilid harus dihafal, harus dipelajari. Dan dosennya di Madinah luar biasa, hafal di luar kepala. Ada sana bulan, ada sana. Kebetulan yang mengajar saya dulu namanya Profesor Dr. Syahban Ramadan. Namanya Syahban Ramadan. Jadi beliau begitu datang masuk kelas, anak-anak usir. Nah, sudah sampai Sya'ban Ramadan, satu yang nambah Syawal, supaya berurutan Sya'ban Ramadan Syawal. Ya, perjalanan hidup yang luar biasa. Terus sampai dengan yang sampai kepada kita. Maka beliau itu, kalau ingin tahu siapa beliau, sosok beliau, dituliskan dalam bentuk syama'il. Syama'il yang tulis pertama kali syama'il itu adalah Imam At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Sawrah At-Tirmidzi, seorang ahli hadis yang wafat 279 Hijriah. Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Ditulis lagi, dilanjutkan lagi oleh siapa? Al-Imam Al-Baghawi, seorang mufassir
ditulis 2 jilid. Ibnu Katsir menulis lagi Syama'il Rasul sampai dengan sekarang. Tidak ada satu dari perjalanan hidup beliau itu yang tidak terkodifikasikan. Kenapa? Karena keteladanan ada pada pribadi beliau itu. Nah, dari satu sisi sebagai manusia yang sempurna, diutusnya juga itu sebagai apa? Rahmatan lil alamin. Sering kita membaca ayatnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sejenak merenung, kenapa Allah tidak berfirman? Karena Rasulullah itu adalah milik kita, untuk kita. Laqad kana lakum siapa? Tapi di sini Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kenapa tidak wa ma arsalnaka illa rahmatan lil mu'minin? Apa rahasia di balik itu? Syekh Muhammad Ali As-Sawri ketika menafsirkan ayat itu dalam Shafwatul Tafasir, di bawah diberi catatan kecil. Ada beberapa poin yang menjadikan Allah berfirman rahmatan lil alamin, tidak rahmatan lil mu'minin. Pertama, beliau katakan li'annahu ja'ahum bil huda. Rasulullah datang membawa petunjuk. Petunjuknya apa? Al-Qur'anul Karim. Maka Al-Qur'an menjelaskan jati dirinya kepada kita. Yang gak kenal Al-Qur'an, Al-Qur'an kenalkan saya ini. Kalau kita telusuri dari awal, hudal lil muttaqin, hudal lin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina. Diulang lagi, qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idhnihi wa yahdihim ila siratal mustaqim. Apa itu Al-Quran? Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Apa itu Al-Quran? Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa qad ja'akumul haqqu min rabbikum, dan seterusnya. Kalau kita telusuri bisa enggak selesai-selesai. Begitu banyak ayat. Nah, pedoman itulah yang kemudian Allah berikan otoritas kepada Nabi untuk menjelaskan isi kandungan Al-Quran itu. Maka diturunkan ayat wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Yang kita temukan sekarang penjelasan-penjelasan itu yang kita sebut dengan As-Sunnah An-Nabawiyah. Al-Qur'annya satu jilid ditafsirkan oleh Rasulullah saja itu menjadi berbagai disiplin ilmu dalam ilmu hadis yang kitabnya sampai kepada kita. Ada disebut dengan Al-Jami'. Al-Jami' berapa? Jami' Sahih Bukhari Muslim saja. Enggak. Banyak yang lain yang mungkin tidak bisa kita. Ada Jami' As-Sawri, ada Jami' Abdul Razzaq dan lain-lainnya. Sunan kita sering baca 4 sunan saja. Bahkan sunan itu sekian banyak. Kita Sunan Al-Arba'ah saja. Ibnu Majah 273, Abu Dawud 275, Tirmidzi 279,
An-Nasai 303 Hijriah. Yang lain ada Ad-Darimi 255, Ad-Darqutni 385, sampai dengan yang kita kenal dengan As-Sunanul Kubra lil Imam Baihaqi Ali bin Husain Abu Bakar Al-Baihaqi yang meninggal 478. Musnad, berapa banyak musnad? Musnad ada 82 kitab. Kitab belajarnya apa? Musnad Ahmad saja bin Hanbal. Yang lainnya mana? Yang lainnya ada Mustadrak Imam Al-Hakim An-Naisaburi. Ada lagi Al-Musannaf. Musannaf tidak ada 2 jilid 3 jilid. Musannaf itu 13 jilid. Abdul Razak 211 Hijriah. Ada lagi Musannaf Ibnu Abi Syaibah 235 Hijriah. Dan lain-lainnya. Ada Atraf, ada Zawaid, ada lagi yang disebut dengan istilah ajza, dan seterusnya. Inilah yang menjelaskan, itulah namanya hadis-hadis Nabi. Maka ini semuanya diperlukan ilmu pengetahuan. Yang Al-Quran dengan ulumul Qurannya, yang ini dengan ulumul hadisnya. Kenapa disebut dengan ulum? Karena banyaknya cabang ilmu pengetahuan yang harus kita kuasai. Dan ilmu itu terus berkembang. Al-Quran ilmunya terus berkembang. Kalau kita ambil contoh, misalnya Al-Imam Az-Zarkashi, kita kaji bukunya Al-Quran fi Ulumil Quran. Beliau katakan 47 cabang. Wafatnya 794. Begitu sampai ke Imam As-Suyuti yang wafat 911 Hijriah, Imam As-Suyuti katakan sudah tidak 47 lagi, sekarang sudah 80 cabang. Satu cabang begitu luasnya. Hadis sudah begitu. Kalau kita ambil sampel Imam Al-Hakim An-Naisaburi menyebutkan ilmu hadis ada berapa? Ada 52 cabang. Begitu sampai pada Imam Khatib Al-Baghdadi sudah dikatakan oh tidak lagi segitu. Sampai kepada Imam Ibn Salah Asy-Syahrazuri sudah jadi berapa cabang? Sudah 65 cabang. Begitu sampai ke Imam Suyuti, kata Imam As-Suyuti, anwa' ulumil hadits katsiratun la tu'ad. Sudah tak terhitung lagi. Banyaknya sudah luar biasa. Keluasannya satu cabang kalau kita tekuni, kita habiskan umur kita. Para ulama mengatakan kita inna lillah wa inna ilaihi raji'un, kedua ilmunya belum kita dapatkan, menunjukkan betapa luasnya ilmu itu. Maka Nabi ja'ahum bil huda. Yang kedua apa? Hadahum minad dhalal, membawa petunjuk, menyelamatkan mereka dari kesesatan. Kita ketahui masa Nabi itu masa yang disebut dengan masa jahiliyah. Jahiliyah bukan berarti bodoh lawan dari pintar, tidak. Mereka pintar-pintar, tapi tidak mengenal siapa yang harus disembah. Maka Nabi datang menjelaskan, tidak mengenal Allah diperkenalkan, tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, Nabi luruskan, mana yang hak, mana yang batil. Ya, sampai dikatakan sering kan barang-barang ceramah, tidak bisa membedakan mana istri sendiri, mana istri orang lain. Yang penting nurut hawa nafsu. Kalau keinginan hawa nafsu tidak dipenuhi, perang kita berarti. Terjadilah perkelahian di antara mereka.
'allamahum ba'dal jahalah. Nabi juga datang memberikan pencerahan setelah mereka berada dalam kebodohan. Wan najata minasyaqawatil uzma. Nabi menyelamatkan kita dari kekecewaan yang besar nanti di hari akhirat. Dan di tangan Nabi juga wa nalu ala yadayhi al-khairatil katsira fil akhirati wal ula. Kita mendapatkan luar biasa. Pekerjaannya sedikit, pahalanya banyak. Apalagi pekerjaan banyak, pahalanya lebih banyak lagi. Iya kan? Iya, sekarang itu orang-orang sekarang. Orang mau pergi hajian terian 45 tahun, 50 tahun. Maka sekarang orang umroh semua. Kalau ditanya, kenapa umroh? Kenapa umroh? Ingin mendapatkan fadail. Satu kali sholat di Masjidil Haram, berapa fadilahnya? Khairun min mi'ati alfi sholatin bima siwa. Satu kali sholat di Madinah khairun min alfi sholat. Itu yang didapatkan dari, ya, walaupun pulang dari sana banyak yang sholat lagi. Sehingga ada masalah kemarin itu, sholat itu bisa dikodok sekalian aja. Sekali sholat 100 kali, sudah itu nggak usah sholat lagi. Ya, hati-hati. Nabi meluruskan semuanya. Ya, sekarang banyak orang yang pintar-pintar sudah hilang kepintarannya. Pintar tapi banyak menyesatkan orang. Ngakunya ini, ngakunya itu. Belajar juga tidak pernah. Kalau belajar juga mungkin dari daya dari fotokopi, bukan buku asli. Ketika ditanya, dapat dari mana? Dari terminal, bukan dari masjid. Ya, ini harus hati-hati kita. Ya, di samping di ujungnya Syekh Ali Muhammad Ali As-Sabuni mengatakan hatta al-kuffar rahimahullah, sampai orang-orang kafir pun mendapatkan percikan rahmat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Apa itu? Haitsu ukhira uqubatuhum fid dunya. Ditakhirkan, ditunda azab yang akan diturunkan kepada mereka. Para pembangkang yang melawan dulu dibayar kontan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ayat 40 dari surah Al-Ankabut. Fakullan akhadna bidzambi. Semuanya Allah binasakan karena sebab dosa dan kesalahannya. Faminhum man arsalna alaihi hasiba, wa minhum man akhadathu as-sayhah, wa minhum man khasafna bihi al-ard, wa minhum man aghraqna. Ada yang dikirim angin-anginnya panas, ada yang dibalikkan, ada yang ditenggelamkan. Di ujungnya apa? Wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum. Setelah Nabi dibangkitkan, ada itu lagi. Itulah paman. Maka Allah jelaskan dalam ayat 33 surah Al-Anfal, wa ma kana Allahu liyadhlimahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Jadi kita syukuri, maka kita peringati maulid ini. Untuk apa? Membuktikan kecintaan kita kepada beliau. Kalau beliau tidak diutus, apa jaminan kita? Wallahu a'lam. Terima kasih. Dijelaskan, diajarkan yang baik, diselamatkan kita dari segala sesuatu yang tidak baik. Diajarkan ini yang benar, ini yang salah, maka dijamin yang mengikuti ajaran beliau itu pasti tadi itu dijelaskan apa? Ashabul jannati humul faizun.
ya kita menjadi ahli surga, itulah berarti kita mendapatkan kemenangan. Maka bukti cinta, kalau orang cinta itu biasanya sering menyebut namanya disebut. Ngaku cinta kepada Nabi, baca sholawatnya hanya dalam sholat saja. Baca sholatnya, sholawat itu kita baca, ya, tak perlu kita ributkan Nabi mau pakai sayyidina tidak sayyidina, ribut masalah ada sayyidina atau tidak sayyidina. Akhirnya sholawatnya sendiri tidak perlu dibaca. Ya, taat kepada kita, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah seakan pernah memanggil ya Muhammad, tidak ada ya ayyuhar Rasul, ya ayyuhan Nabi. Ini ngajarin bahwa kita juga harus mempunyai adab, mempunyai sopan santun kepada beliau. Kita ikuti beliau, ajaran beliau. Laksanakan apa yang diperintahkan, jauhkan diri dari apa yang dilarang. Mau mengikuti Nabi secara utuh mungkin tak mampu kita. Tahajudnya saja berangkat, ya, sementara kita alhamdulillah tak pernah bangun tahajud, ya kan? Itulah yang menjadikan orang itu terhormat. Saya selalu disampaikan oleh guru saya, karena kalau mereka ngajar itu semuanya tak pernah pakai buku, di luar kepala semuanya. Saya tanya, Syekh, bagaimana Syekh bisa begini? Dia jawab, alaika bitahajjud fa innaha tuqawwil dzakir. Kamu harus melakukan sholat tahajud, karena tahajud itu menguatkan hafalan. Di samping menjaga umur kita juga, menjaga kita sehat. Ya, saya beberapa daerah, saya pernah ke Aceh sana, ke Sumawe. Di link saya saja, firasat saya, ada seorang ibu, saya yakini umurnya sudah tua, tapi tetap sehat. Saya datang, ibu bisa saya bertanya sama ibu, oke, umur ibu berapa? Dia bilang baru 91 tahun. Baru 90. Kok bisa begini? Ibu sehat banget. Katanya saya dari muda dulu, dari remaja tak boleh saya bangun terlambat dari jam 2.30 oleh orang tua saya. Dididik tahajud sampai subuh. Terus saya tanya lagi, habis subuh ibu tidur, bagaimana mau tidur Ustaz? Kami ini keluar ke pasar. Jadi habis subuh, sholat subuh selesai 2 menit, langsung ke pasar jualan. Terus tidak tidur lagi, enggak. Tapi ibu sehat saja. Ya, itulah rahasia sholat tahajud panjang. Ya, ada yang umurnya 100 lebih, ya, 100 lebih sampai 128, istrinya 117. Di daerah saya sana, daerah Ciputat, kenal semua mungkin dengan tokoh Haji Daiman, namanya saja Ismun al-Musamma, Daiman. Walaupun cucu-cucunya ada yang muslim, Daiman abadan. Umurnya 128 tahun. Kalau sudah jam 3:30 jam 3 itu pasti dia buka masjid. Dia punya masjid Al-Riyadh. Dibukalah ngaji-ngaji itu. Ditunggu, begitu masuk waktu subuh, muazzinnya tidak ada, dia azan. Imamnya terlambat, dia imam juga. Umurnya sudah 128 tahun. Cucu cicitnya itu sudah 400. Jadi kalau ada acara perlu undang orang lain, kumpul
kuliner cici tujuh semuanya. Saking cintanya mereka kepada engkongnya itu, dibawa engkong itu ke rumah sakit Pertamina Pusat, dimasukkan ke lab, semua dilihat semua, ternyata tidak ada penyakitnya sama sekali. Sampai meninggal tahun 90, 4 April 90. Yang kedua, beliau cinta dengan majelis taklim. Hadir majelis taklim itu juga salah satu sebab Allah akan panjangkan umur kita. Dan pernah lepas, tiap minggu pasti ada di masjid kita. Sudah tua, umurnya sudah 127. Hari Minggu pergi, nanti hari Senin dia cari cucunya. Antarin saya, Rita, majelis. Dia bilang, mau hadir sana. Kata cucunya, hari ini hari Senin kau. Sana hari Minggu, kemarin kita kan sudah ke sana. Oh iya ya, maafin saya ya. Itu logatnya orang apa? Orang Ciputat ya, orang Ciputat. Kalau lama-lama kita begitu, tahajud itulah menjadikan apalagi kuat, ibadahnya kuat, badannya sehat. Kalau punya kedokteran, kita kurang tidur, itu 1 jam kita kurang tidur malam, dibayar 6 jam tidur siang hari, belum terbayarkan. Tapi ulama-ulama kita tenang-tenang saja. Habis subuh ngajar, zuhur juga kemana, sebelum zuhur sudah ngajar kemana-mana, badannya sehat-sehat saja. Ya, kita ikuti apa yang itu, dan itulah bukti cinta kita. Maka Allah firmankan, "Qul kuntum tuhibbunallaha fattabi'un." Kalau kamu mengatakan cinta kepada Allah, kata Rasulullah, ikuti aku. Laksanakan apa yang diperintahkan, tinggalkan segala sesuatu yang dilarang. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Nah, menyebut nama Nabi 1 kali kita sebut pahalanya 10. Kalau 10 kali 100, kalau 100 kali 1000 kali. Dari buka HP terus, pagi-pagi sudah wiridnya HP. Oh, katanya jawabnya SMS itu. Nanti ya kita salawat dulu, berapa 1000, 5000 kita salawat. Nggak usah diributkan perlu pakai tasbih atau tidak. Ya, ada yang tasbih apa itu? Tasbih nggak usah yang besar-besar. Tasbih ada di sini sekarang. Pegang di sini mau berapa ribu? Ya kan? Yang penting kita baca, kita ikuti. Dan itu sebagai bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terima kasih kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat namanya, laksanakan ajarannya. Ya, kalau sudah kita tegakkan sunnah-sunnahnya, tadi dikatakan man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ya, Rasulullah cinta kepada umatnya. Dijamin orang yang cinta kepada Rasulullah itu akan bersama Rasulullah nanti di Rasulullah. Tidak rela kalau ada umatnya itu masuk dia ke neraka. Lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pemegang kunci surga. Tapi begitu dibukakan kunci surga nanti, pintunya dibukakan, apakah Rasulullah masuk duluan? Enggak. Yang disuruh masuk siapa? Umatnya. Beliau kemana? Keluar nanti mencari adakah umatnya yang masih di luar. Begitu
kepedulian beliau kepada kita yang sebagai umatnya kadang-kadang lupa dengan dasar-dasar beliau. Ya kan? Ingat. Maka Rasulullah juga walaupun sudah dengan kunci surga, ibadahnya itu lebih hebat dari kita. Mengikutinya tak mungkin. Iya kan? Tak mungkin. Malam hari kakinya bengkak-bengkak, sahabat mengikuti. Ada apa ini? Sambil berdoa nangis. Nangisnya kenapa? Kurang apa? Ya, kurang apa nangisnya itu? Ditanya, apalah aku na'am dan syukur. Apa yang boleh? Aku menjadi hamba Allah juga yang bisa mensyukuri nikmat dan karunia Allah. Maka Allah ingatkan, i'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur. Ya, banyak dari keluarga Nabi Allah dan Nabi Dawud luar biasa. Banyak dari keluarganya yang tidak bisa mensyukuri nikmat dan karunia Allah. Nah, maka syukur kita juga itu adalah dengan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun. Jadi kita jangan lupa dengan nikmat Allah. Ya, Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat itu menyebutkan sebuah hadis kursi. Hadis kursi itu Nabi Allah Musa bertanya kepada Allah, "Kaifa ashkuruka ya Rabbi?" Bagaimana cara aku berterima kasih, syukur kepadamu wahai Tuhan? Allah terus menjawab, "Tadhkuruni wa la tansani." Ingat aku, zikir terus, nyebut namaku, jangan lupakan aku. Faiza zakartani faqad syakartani wa iza nasitani faqad kafartani. Kalau engkau selalu berzikir kepadaku, berarti engkau dipastikan masuk sebagai orang-orang yang mensyukuri nikmat dan karunia. Jadi kalau engkau tidak pernah menyebut namaku, lupa kepadaku, maka dipastikan juga engkau masuk dalam kelompok orang-orang yang lupa kepadaku, kufur terhadap nikmat dan karunia. Bagaimana kita memupuk itu? Ya, memupuk cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, cinta itu kita pupuk cinta sehingga kita memiliki cinta yang hakiki, yang abadi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Sudah banyak yang lihat jam tangan. Terima kasih atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.